Pertarungan apa yang terjadi di balik peristiwa penggeledahan beberapa titik itu? Ini seperti ada pertarungan rejim lama dengan rejim baru. Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung, TNI. Mantan Presiden Jokowi, Kepolisian, KPK. Di Kejaksaan Agung itu yang akan melakukan rapat Zoom, tapi sudah beredar ke wartawan. Jadi di dalam Kejaksaan Agung ada yang membocorkan, di dalam kepolisian ada yang membocorkan. Ini parah ini, harus diperiksa juga nih. Misalnya buzzer-buzzer dari Bandung, ya, dari Sukamiskin ini nih, ya kan? Ada yang membiayai buzzer-buzzer ini. Ada orang-orang lama yang menjadi tahanan itu bekerja. Betul-betul Presiden Jokowi itu seperti menaruh bom waktu. Sekarang meledak-meledak semua ini. Penggeledahan ini yang terarah pada Jampitsus, itu apakah juga memberikan warning agar pihak kejaksaan tidak mengutak-atik para jenderal kepolisian, terutama yang terkait dengan kasus-kasus MBG. Sementara Presiden sendiri memuji bahwa SPPG ini yang paling terbaik. Itu yang terjadi sekarang. Presiden Prabowo ini kalau di Kopassus, dia memang cenderung sebagai orang Sandi Yuda kan. Nah, orang Sandi Yuda itu di satu sisi dia memuji, tapi dia suruh nyelidiki gitu loh. Dia memuji, tapi suruh menyelidiki. Ingat loh dulu, kasus rekening gendut kepolisian hilang. Nggak pernah muncul lagi. Sobat Madilog, terjadi peristiwa penggeledahan sejumlah tempat yang dilakukan oleh tim Tas Tipikor kepolisian yang menghentak kita semua saling tikam, seolah-olah terjadi persaingan antara pihak kepolisian dengan kejaksaan. Untuk membincangkan itu, kita akan lihat perspektif yang lebih tajam dari informasi yang mungkin didapatkan dari orang-orang dalam, informasi intelijen. Selamat Ginting, Dokter. Bang, pertarungan apa yang terjadi di balik peristiwa penggeledahan beberapa titik itu? Apa yang terjadi, Bang? Ya, peristiwa ini bukan semata-mata peristiwa hukum. Jadi bukan hanya bisa dilihat dari konstruksi hukum, tapi juga konstruksi politik, konstruksi intelijen. Mengapa? Karena ada pertarungan. Kalau bicara pertarungan, tentu saja ini menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Maka 10 tahun pemerintahan Jokowi juga harus kita tarik ke sana. Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, tentu saja berpotensi akan ada pergantian elit. Pergantian elit di kepolisian, pergantian elit juga di Kejaksaan Agung. Ini juga seperti pembukaan tadi yang Bung Indra bilang, kasus MBG. Itu kan selain orang kepercayaan Prabowo, Dadan, tapi juga ada Sony Sonjaya, utusan kepolisian yang menjadi deputi atau wakil di sana. Kasus ini kan ditangani bukan oleh KPK, tapi oleh Kejaksaan Agung. Lalu kasus kemarin dilakukan oleh tindak pidana korupsi Mabes Polri, bukan oleh KPK juga. Kan menjadi menarik, sehingga kita harus melihat oposisi Kejaksaan Agung, posisi kepolisian, posisi KPK, dan juga ada posisi TNI di situ. Satgas PKH yang dibentuk oleh Presiden, penertiban kawasan hutan itu, juga punya andil di sini. Mengapa kemudian kepolisian tidak dilibatkan di dalam Satgas PKH itu? Lebih ke TNI dan Kejaksaan Agung. Tidak ada sama sekali ya? Iya. Ini mengindikasikan kemungkinan
ada keterlibatan bintang-bintang kepolisian atau purnawirawan, bintang-bintang yang sudah purnawirawan, yang kemungkinan ada keterlibatan di masalah-masalah tambang. Kita ingat Mei 2025 lalu, ya, ketika Kejaksaan Agung dikelilingi oleh mobil-mobil rantis, kendaraan taktis kepolisian. Itu kan menjadi sebuah kehebohan. Jadi ini muncul lagi nih kasus. Persis sudah sekitar setahun lebih, setahun sebulan muncul lagi. Di mana juga dugaan adalah yang diincar adalah salah satu petinggi Kejaksaan Agung yang kemudian justru dulu juga ada orang dari kepolisian yang ditangkap di kafe yang kemarin juga digeledah itu. Dari Densus 88 ya? Iya, jadi kan publik harus diingatkan kembali, nih kasus yang setahun lalu bergulir lagi nih. Nah, dalam Satgas PKH itu juga kebetulan Kejaksaan Agung masuk. Elit Kejaksaan Agung itu juga berada di dalam situ. Wakil dari Syafri Samsudin kan? Iya, maka kemudian ini membuat ada hubungan antara dua coklat ini menjadi rivalitas. Kalau kita melihat, Bung Indra, tentu saja ada rivalitas di dalam Kejaksaan Agung, jadi ada internal, ada eksternal. Internal Kejaksaan Agung tentu saja publik juga tahu Jaksa Agungnya sebelumnya adalah Jaksa Agung yang dilantik oleh Presiden Jokowi. Kan sudah cukup lama, kemungkinan akan diganti juga ada. Oleh karena itu di dalam juga kemungkinan ada rivalitas. Orang-orang di dalam ini terutama wakil Jaksa Agung atau para Jaksa Agung muda kan wajar juga kalau dia ingin menjadi Jaksa Agung. Tapi ada juga yang di luar. Bekas petinggi-petinggi Kejaksaan Agung yang sudah purna bakti atau purnawirawan, kan ingin juga. Seperti dulu Sanitar Burhanuddin itu, kan sudah pensiun kemudian ditarik. Jadi dia menyadari juga bahwa potensi yang di luar juga ingin menjadi Jaksa Agung besar kan. Jadi ini ada pertarungan di situ. Di kepolisian juga begitu. Ini sudah 6 tahunan Kapolri Listio Sigit Prabowo jadi Kapolri. Tentu di dalam juga banyak yang ingin, terutama yang bintang-bintang 3 ini. Kan ingin juga. Jadi di sini ada yang mencari muka juga, ya kan? Ingin juga misalnya menjadi pimpinan KPK kan? Karena KPK-nya dilantik oleh Presiden Jokowi. Jadi betul-betul Presiden Jokowi itu seperti menaruh bom waktu. Sekarang meledak-meledak semua ini, ya kan? Jadi yang Jaksaan Agung juga ingin menjadi KPK, yang di kepolisian juga ingin jadi KPK. Artinya ini orang-orangnya Jokowi? Ya orang-orang Jokowi juga ingin masuk di situ kan, ingin tetap eksis. Nah, konflik-konflik ini menurut saya juga bisa dianalisis seperti itu. Ada internal, ada eksternal. Belum lagi potensi konflik antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian itu. Dua-duanya punya hak sebagai penyidik. Nah ini juga kenapa dalam kasus kemarin ditemukannya aset dalam jumlah sangat besar, juga uang tunai maupun emas batangan. Ini kok juga tidak ditangani oleh KPK. Kenapa oleh kepolisian? Oke Bang, kita urai satu-satu Bang. Di tubuh Polri, ada nama-nama yang Bang bisa sebut yang bersaing? Ya tentu kalau kita lihat jajaran Kapolda, cuma ada satu Kapolda yang bintang 3, yaitu Kapolda Metro Jaya. Ya kan? Yang lain kan nggak ada. Ini kan menarik juga.
Komjen Asep misalnya kan, dia menggantikan Komjen Karyoto yang dulu rame, yang katanya diisukan mau jadi kabar reskrim, ternyata nggak jadi kabar reskrim. Muncul dugaan, muncul analisis-analisis, karena juga misalnya ini kan terkait dengan kasus yang membawa-bawa nama Jokowi kan misalnya. Karyoto tidak pernah bisa menersangkakan Roy Suryo Tiva misalnya kan. Tapi Kapolda yang sekarang kan bisa kasus yang kemarin kan misalnya. Mau menahan ya? Menahan. Kan lucu. Kasus dugaan ijazah palsunya belum selesai, malah kemudian masuk ke dalam kasus pencemaran nama baik. Yang kemarin kasus penangkapan, itu kan Polda Metro Jaya kalah. Ya, di sidang pra-peradilan itu. Kan menarik akhirnya. Ini kok seperti ada tim ya, tim dari Mabes Polri dan tim dari Polda Metro kan gitu. Ini harus bisa dibuktikan nanti dugaan-dugaan seperti itu. Ya belum lagi para komjen-komjen yang lain. Ini tadi kita bicara hanya ada satu Kapolda yang bintang 3. Kapolda lain kan tidak. Ya. Seperti di Angkatan Darat cuma satu Pangdam yang bintang 3, Pangdam Jaya, yang lain kan tidak. Nah, kemudian tentu saja komjen-komjen yang lain itu berpotensi baik di dalam struktur Mabes Polri maupun di luar struktur di luar Mabes Polri. Nah, saya lihat lagi juga kemungkinan ini kan kasus yang ramai yang membuat peta pertarungan Piala Dunia kalah jadi pertarungan ini kan. Argentina Mesir beritanya tenggelam oleh kasus ini. Tapi kan belum ada penjelasan sampai sekarang apakah siapa pemilik kafe itu? Siapa pemilik rumah itu? Apakah elit kejaksaan? Nah ini kan ada penyelidikan, ada penyidikan. Yang menarik adalah mengapa juga sampai ada bintang-bintang turun. Biasanya kan paling tinggi ya perwira pertama atau perwira menengah. Jadi ini menarik karena juga tidak ada penjelasan dari Mabes Polri tentang kasus ini. Ya. Oke, kita ini dulu Bang. Oke. Pertajam lagi nih. Oke. Berarti adakah kemungkinan hasrat dari Kapolda Metro Jaya untuk menjadi Kapolri dengan menunggangi peristiwa ini dalam tanda kutip di atas nama Jampitsus kita, Febri? Ya, publik kan masih mengait-ngaitkan kan kira-kira begini. Ini Jokowi, ya kan. Kemudian ini Polri, ini KPK. Dianggap Polri dengan KPK satu rangkaian dari rejim yang lama. Kemudian orang juga mengaitkan, oh ini Prabowo, ini perangkatnya Kejaksaan Agung, ini TNI. Tiga segitiga itu kan, Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung, TNI. Mantan Presiden Jokowi, Kepolisian, KPK. Publik kan melihat seperti itu. Jadi ini seperti ada pertarungan rejim lama dengan rejim baru. Kalau kita lihatnya, Bung Indra, nilai aset yang mencapai ratusan miliar, hampir 500 miliar, itu mengindikasikan memang ada jaringan. Bahasa tegasnya gerombolan lah kira-kira. Ini ada mekanisme pencucian uang juga. Lalu ada akumulasi kekayaan yang berlangsung lama. Lama artinya kemungkinan kekayaan ditumpuk itu entah dari mana, itu sejak pemerintahan yang lama. Nah, ini saling bongkar menurut saya. Sayangnya kemungkinan adalah di Kejaksaan Agungnya kemungkinan juga yang menjadi sapunya nggak bersih. Ketika mau nyapu lantai,
maksudnya membersihkan, lantainya malah bukan tambah bersih, tetap jadi kotor juga. Jadi kita mendukung operasi yang dilakukan kepolisian apabila murni hukum. Dengan prosedur hukum yang benar ya. Penyelidikan, penyidikan, sebut tersangka. Ini kan belum ada. Yang ada adalah kalau kita membaca dari sisi komunikasi politik, politik komunikasi, atau politik media, di situ ada framing. Di situ ada penggiringan opini. Kalau kita baca media-media itu, kok sama ya? Kok gambarnya sama? Ini fotografernya siapa sebenarnya? Ya. Terus juga upaya yang dilakukan buzzer-buzzer gitu kan. Kalau kita lihat nih kok buzzer-buzzernya banyak dari luar Jakarta juga. Ini harus diperiksa juga nih. Misalnya buzzer-buzzer dari Bandung, ya, dari Sukamiskin ini nih, ya kan? Ada yang membiayai buzzer-buzzer ini. Ada orang-orang lama yang menjadi tahanan itu bekerja. Ini orang-orang yang nyaman di era lama, dia merasa terganggu. Maka dia bisa memanfaatkan institusi-institusi, buzzer dan lain-lain. Ini betul-betul sesungguhnya menurut saya, bacaan politik saya, ini masih ada kaitan pertarungan rejim lama dengan rejim baru. Biasa kan, kalau kita lihat konfliknya, ini bukan cuma konflik internal di dalam. Baik itu di dalam kepolisian, baik itu di dalam Kejaksaan Agung, tapi juga ada konflik eksternal. Dan biasanya pergantian kepemimpinan nasional juga akan mengganti elit-elit di institusi-institusi negara. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa dia punya agenda pemberantasan korupsi, ya harus dibuktikan di sini. Kalau memang timnya ada yang kemudian terduga juga tidak bersih, ya kita dukung aja, sikat aja semuanya. Jadi marwah Kejaksaan Agung harus kita jaga, marwah kepolisian harus kita jaga, ya, dan juga marwah KPK serta marwah TNI. Nah, kita jaga karena itu lembaga negara. Tinggal oknum-oknumnya sikat aja semuanya. Yang segitiga itu tadi, misalnya Jokowi, kemudian ada Polri, ada KPK, ya tentu dalam hal ini oknum-oknum elit-elit yang ada di situ, sikat-sikat aja. Kita tetap jaga, Polri harus profesional, KPK profesional, Kejaksaan profesional, TNI juga profesional. Jadi aparat penegak hukum menurut saya tetap harus kita berikan ruang untuk bekerja secara profesional. Nah, ini memang tidak bisa diabaikan. Sampai sekarang kasus-kasus besar seringkali terjadi dalam irisan pergeseran keseimbangan kekuasaan. Ya. Oke, Bang. Ya, termasuk di dalam birokrasi penegakan hukum, Bung. Oke, Bang. Iya. Tadi kan kita udah lihat Polri nih. Iya. Kejaksaan. Iya. Seberapa dalam luka atau dampak terhadap Febri untuk katakanlah tidak digagalkan menjadi salah satu calon jaksa agung? Ya potensi, pasti ada persaingan. Kan yang paling muncul nama adalah misalnya Febri Ardiansa ini dengan Reja Mantovani ya, antara Jampitsus dengan Jam Intel. Itu kan kelihatan sekali. Belum lagi ada PLT Wakil Jaksa Agung yang merangkap sebagai Jampidum. Siapa namanya? Asep ya. Itu kan tiga orang yang berpotensi menjadi Jaksa Agung kan, orang tiga ini. Belum lagi itu tadi, para mantan elit-elit jaksa yang bekas eselon 1 tentunya berpotensi menjadi Jaksa Agung. Jadi bisa dibilang ini kebocoran-kebocoran informasi dan rahasia di dalam itu
juga kemungkinan dibocorkan oleh orang luar yang ingin menjadi jaksa agung. Supaya para jam ini, jaksa agung muda ini tidak menjadi jaksa agung. Itu ada persaingan-persaingan seperti itu juga. Nah, penggeledahan ini yang yang terarah pada Jampitsus, itu apakah juga memberikan warning agar pihak kejaksaan tidak mengutak-atik para jenderal kepolisian, terutama yang terkait dengan kasus-kasus MBG atau batubara, blackout dan segala macam? Ya, sebenarnya pertanyaan Bung Indra itu langsung sudah dijawab oleh Bung Indra juga gitu. Ya, artinya begini. Kita mesti membaca relasi antara kekuasaan, ya kan? Kemudian aset-aset gelap, ini kan gelap ya. Kemudian juga posisi tawar pejabat yang bersangkutan. Kalau misalnya kita kan belum tahu, belum diumumkan nih siapa pemilik aset-aset ini. Kan nggak diumumkan. Ini aneh juga nih. Sudah besar pemberitaan tapi tidak ada pengumuman. Ini aset siapa? Apakah itu betul rumah dari yang disebut-sebut media, misalnya miliknya Jampitsus? Kan belum ada penjelasan. Termasuk penjelasan dari Kapus Penkum Kejaksaan. Divisi Humas Polri. Nggak ada tuh. Makanya rumah atau tempat-tempat yang digeledah itu belum otomatis menunjukkan adanya perlindungan terhadap aset ilegal. Jangan-jangan memang aset-aset yang ditemukan dalam kaitan Satgas PKH. Tapi yang menarik adalah mengapa itu tidak di dalam gedung Kejaksaan Agung. Kan nggak masuk akal juga misalnya, apa iya ada uang sebanyak itu di kafe-kafe? Di kafe sebanyak itu. Nah, berarti kemungkinan ada pembocor-pembocor dari dalam. Dari dalam kejaksaan? Iya, karena ya itu tadi ada rivalitas. Nah, yang semula misalnya para jam itu, Jaksa Agung Muda yang memang sudah menjabat sejak sebelum Prabowo menjadi presiden, kan diduga orang kuatnya Jokowi kan, para algojo-algojo gitu kan. Ya bisa saja kemudian beralih loyalitas karena pergantian kepemimpinan nasional. Maka ini kan si tuan lamanya jadi gak nyaman kan? Gue sikat aja kan, kira-kira bisa begitu. Bisa seperti itu terjadi, Bung Indra. Jadi kaitannya konflik ini ya konflik elit juga. Belum lagi siapa melindungi siapa. Ini aset dari mana? Adakah kaitannya dengan orang partai politik? Adakah kaitannya dengan parlemen? Apakah ada kaitannya dengan rejim lama? Jadi bacaan politik itu bisa seperti itu. Maka Bung Indra bilang tadi, potensi perang bintang ini juga membawa akhirnya perang intelijen. Ini kan jadi kayak posisi Jaksa Agung Muda itu kan posisi bintang 3 itu ya, kalau di kejaksaan. Berarti ada juga. Karena memang ada 3 bintang di sini. Ada 3 bintang. Ini kan jadi kelihatan konflik coklat muda dengan coklat tua kan gitu. Seragamnya kan begitu ya. Nah, jadi ini bisa mempengaruhi segala sendi dan memang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Satgas PKH bekerja sehingga banyak oligarki hitam itu juga tidak nyaman. Maka oligarki hitam juga bisa membiayai instrumen untuk menghantam instrumen yang lain. Instrumen negara untuk menghajar instrumen negara yang lain. Oleh karena itu kita berkepentingan jangan sampai Mabes Polri dan Kejaksaan Agung diadu domba. Oknum aja singkirkan. Ini nggak boleh diadu domba. Termasuk adu domba antara kepolisian dengan TNI. Karena TNI menjaga Kejaksaan Agung itu
perintah presiden, peraturan presiden nomor 66 tahun 2025 untuk menjaga Kejaksaan Agung dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi kejaksaan. Oke Bang. Nah, Informasi yang Abang punya sekarang, apa perintah presiden tersendiri atas kasus yang terkait dengan Febri ini? Apa ada informasi terakhir? tentu saja menurut saya sampai sekarang belum ada informasi yang digeledah itu apakah kaitannya misalnya Jampitsus sebagai pejabat atau Jampitsus sebagai oknum. Apakah kemudian sudah ada orang-orang di dalam lingkaran internal Kejaksaan Agung yang dipanggil oleh Presiden untuk menjadi Jaksa Agung? Atau jangan-jangan menurut saya Jaksa Agung yang sekarang diminta Presiden untuk terus menjadi Jaksa Agung. Presiden percaya nih, ya kan? Kan contoh kasus kemarin orang juga mengaitkan ketika Kejaksaan Agung itu membebaskan Roy Suryo dengan Tifa misalnya. Oh berarti Kejaksaan Agung mungkin ingat dengan pernyataan Presiden. Jangan semuanya dimasukkan ke penjara. Kalau itu benar-benar ijazahnya palsu, terus ini dijebloskan kan enggak? Nggak match. Nah, bisa juga Presiden ingin memperpanjang Sanitar Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Sehingga ini tidak nyaman juga kan yang calon-calonnya. Jadi sekali pukul 2-3 pulau terlampaui. Jadi konflik di dalam elit juga sangat mungkin terjadi. Nah, seperti itu. Rivalitas di dalam itu tadi. Yang di luar juga jadi tidak nyaman. Oh, ada potensi menjadi Jaksa Agung, kemudian menjadi hilang dengan Sanitar Burhanuddin tetap jadi Jaksa Agung. Ini kan bahkan diisukan sakit berat, ya kan? Tapi kemarin yang menarik adalah dia ke Majalengka, reuni Jaksa Agung kan? Jaksa Agung, reuni dengan orang-orang Majalengka. Kan artinya pesan bahwa saya sehat. Isu bahwa dia sakit digugurkan dengan acara reuni itu. Jadi itu kan kalau kita lihat sebuah peristiwa hukum jadinya bisa ya mungkin orang akan menuding cocokologi gitu kan. Ya tapi dalam ilmu politik ya ini semua pertarungan parameternya tersedia. Tinggal kita menganalisisnya seperti apa. Jadi ada pertarungan di situ orang-orang yang dulu nyaman dengan rejim lama sekarang akan dibabat oleh Presiden Prabowo, maka ini mereka butuh pengamanan untuk menyingkirkan orang-orang yang akan memberatkan dia juga mengganggu bisnisnya. Jadi ini dukungan kita terhadap kepolisian juga harus melalui proses hukum yang benar, bukan kemudian ada framing atau opini publik. Jadi secara teoritis, Bung Indra, di dalam kajian politik itu dikenal yang namanya ada akses terhadap sumber daya ekonomi, ada jaringan patronase. Jadi semuanya betul-betul si ini menjadi pejabat dibiayai oleh siapa? Oh, dulu dibiayai oleh oligarki yang mana? Ini kan punya kepentingan semuanya. Jadi dalam sistem patronase, aset menjadi sumber kekuatan politik. Dan kekayaan juga menciptakan loyalitas jaringan. Maka jaringan juga memberikan perlindungan terhadap pemilik aset. Nah, dan perlindungan tersebut juga menjadi posisi tawar politik. Begitu. Adakah perintah dari Presiden Prabowo kepada Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus Febri ini? Sampai ke tingkat apa? Belum ada penjelasan sama sekali dari istana. Info yang abang punya? Sampai sekarang mestinya menurut saya Presiden belum memanggil Jaksa Agung, belum memanggil Kapolri, belum memanggil KPK dalam kasus ini.
ya kan? Jadi yang seperti saya bilang tadi, sayangnya sapu untuk membersihkan kotoran itu sapunya juga kotor. Maka sepertinya Presiden di dalam beberapa kasus untuk membongkar jaringan korupsi ini, dia memakai penjahat untuk melawan penjahat. Supaya kemudian saling buka. Nah, kita senang aja kalau kejaksaan membongkar kepolisian, kepolisian membongkar kejaksaan, KPK membongkar kejaksaan, kejaksaan membongkar KPK dan sebagainya. Menurut saya bagus saja supaya oknum-oknum itu bisa segera kita masukkan sampah sehingga negara mulai betul-betul konsisten menjalani pemberantasan korupsi begitu. Bagaimana dengan keterlibatan penyebutan nama dari Dirce Bais yang ikut ke Polda Metro Jaya? Apa yang terjadi, Bang? Ya, saya kira ini kan menarik ya. Mengapa ada dugaan tadi Dirce Bais TNI itu ya? Kemungkinannya adalah koordinasi masalah PKH. Nah, ini kan ada teman sejawat. Brigjen Wahyu Yuniartoto ini bersahabat dengan Brigjen Polisi Arisonta Nasution yang sama-sama pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo. Nah, ini juga menurut saya mungkin juga ada kaitan yang di aset-aset yang diambil oleh kepolisian, mungkin ini terkait dengan peristiwa temuan-temuan PKH, bisa juga. Jadi berkoordinasi gitu ya. Nah, belum lagi misalnya Febri Ardiansah ini juga bagian dari Satgas PKH. Nah, salah satunya tentu saja yang menarik, Brigjen Polisi Arisonta Nasution ini itu kan tugasnya di Propam Polri. Mungkin juga berkoordinasi supaya kalau ada kaitannya dengan urusan ke peradilan militer atau apa, mungkin ini koordinasi. Karena kan yang menarik, kok tiba-tiba juga disebutkan ini ada kasus yang terkait dengan Asabri, kasus yang terkait dengan Jiwasraya. Bukankah kasus itu udah selesai? Kok dikaitkan lagi? Ada apa nih sebenarnya? Ini kan jadi menarik ya. Kalau Asabri tentu saja ada kaitannya dengan tentara kan? Nah, kemarin pun TNI mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk memeriksa Kolonel Korpralatan Budi Utomo itu yang dianggap bagian dari BGN. Kan sudah ditahan, sudah. Nah, ini kan menarik, di dalam MBG itu salah satu dapur MBG itu adalah dapur milik kepolisian, ya kan? Dapur milik kepolisian paling banyak. Nah, itu juga kemungkinan akan berimbas kepada institusi kepolisian. Artinya tekanan yang diberikan oleh kejaksaan itu sangat kuat kepada SPPG yang dimiliki oleh kepolisian, sementara Presiden sendiri memuji bahwa SPPG ini yang paling terbaik. Itu yang terjadi sekarang. Iya, di tengah pujian, menurut saya begini loh. Sekarang Presiden itu betul-betul menggunakan Presiden Prabowo ini kalau di Kopassus dia memang cenderung sebagai orang Sandi Yuda kan. Nah, orang Sandi Yuda itu di satu sisi dia memuji, tapi dia suruh nyelidiki gitu loh. Dia memuji tapi suruh menyelidiki. Nah, ini kemungkinan dalam kasus MBG ini dapur-dapur yang dimiliki kepolisian mungkin ya menurut saya ada terimbas indikasi korup. Apakah ini yang juga dikemukakan oleh Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya itu? Nah, kalau ini kena semua, berarti kan akan mengenai sejumlah Polres, sejumlah Polda, kan gitu.
Jadi ini betul-betul satu rangkaian yang presiden pasti dukung. Sikat aja, ya kan? Dadan aja yang dekat dengan saya sikat, apalagi yang enggak. Nah ini kemudian akan mempengaruhi institusi kepolisian menurut saya. Karena kan ini bisa keberatan. Nah MBG itu dapur-dapurnya selain dimiliki oleh kepolisian, TNI, dan juga partai politik banyak. Nah ini juga menurut saya akan banyak nih nama-nama orang-orang partai politik yang terlibat. PDIP misalnya kencang. Sebutkan saja siapa anggota kami yang terlibat, akan kami sikat. Kan seperti itu. Partai lain ada yang ngomong gitu nggak? Belum ada. Jadi ini imbas dari bancakan di MBG ini kemana-mana. Imbas dari penertiban, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, terutama pertambangan, yang kemungkinan melibatkan beberapa bintang, termasuk bintang purnawirawan, ini gelisah mereka. Makanya kalau kita baca komentar-komentar, termasuk mungkin kita nanti akan diserang oleh buzzer-buzzer itu. Iya, buzzer-buzzer itu dibayar oleh orang-orang yang mungkin masuk tahanan dan juga yang berpotensi akan ditangkap oleh KPK, oleh kejaksaan gitu. KPK kan belum bisa sampai sekarang belum bisa diharapkan, sehingga dianggap KPK harus bisa membuktikan. Ini KPK bagian dari rejim lama atau bagaimana? Oke. Nah seperti itu. Kan kita juga punya surat dapat bocoran kan, surat di sejumlah Polda yang instruksinya bahkan kepada anggota kepolisian dan segala macam yang memiliki yang pribadi, secara pribadi mereka terkait dengan SPPG, kalau diperiksa sama kejaksaan menolak, artinya dan harus didampingin dan segala macam. Artinya pihak kepolisian sekarang sangat menyadari bahwa sasaran utama dari terutama kejaksaan terkait dengan MBG ini adalah Polres. Ya, kepolisian anggota, bahkan anggota-anggotanya. Iya. Jadi itu tadi ya. Bukan Polres Bang, karena yang punya itu kan sebetulnya yayasan. Iya. Artinya tapi pribadi-pribadi juga banyak yang punya. Iya, makanya. Jadi ada oknum-oknum yang kemungkinan akan terlibat. Berarti yang polisi aktif juga kan seperti itu. Ya. Jadi ini seperti surat-surat seperti itu bocor kan? Berarti di kepolisian juga ada yang membocorkan. Yang nggak suka juga dengan rejim elit yang sekarang berkuasa. Sama juga di Kejaksaan Agung itu. Yang akan melakukan rapat Zoom, tapi sudah beredar ke wartawan. Jadi di dalam Kejaksaan Agung ada yang membocorkan, di dalam kepolisian ada yang membocorkan. Ini parah ini. Dua institusi ini, jadi di dalam ada yang bocor, maka saya bilang ada konflik internal, ada eksternal. Di dalam juga gitu. Rencana akan ada rapat Zoom sampai Kejati, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri bocor. Ini juga supaya tidak melayani ya pemeriksaan dari kejaksaan. Kan gitu. Dari perintah ini saja konflik antara dua coklat ini, coklat muda dan coklat tua ini, sangat besar. Ini nggak mau diperiksa oleh ini. Kan repot kita. Jadi ini menurut saya, Presiden sudah harus ambil alih persoalan ini. Ada masalah di dalam tubuh kepolisian dan Kejaksaan Agung. Tapi kan masalahnya formasinya yang belum clear ini, Bang. Iya. Kita kembali lagi tadi. Kenapa belum detail sama sekali? Ini masalahnya apa? Pihak dari baik dari pihak kejaksaan, penjelasan Kapuspennya tidak mungkin jelas. Iya. Dari pihak TNI penjelasannya tidak begitu jelas karena denial semua. Iya. Itu bukan tentara kita nggak pernah suruh dan segala macam. Dari tim Tas Tipikor juga apa yang mereka dapat ini punya siapa? Tidak jelas juga. Kenapa ketidakjelasan ini berlangsung? Seolah-olah ini drama yang kita nikmati semua.
Makanya ini betul-betul konflik politik. Makanya saya bilang tadi, Bung Indra, kita tidak bisa melihat hanya dari konstruksi hukum, tapi dari konstruksi politik. Memang ada pertarungan politik di situ. Iya. Maka ini saya bilang ini media massa juga menjadi bagian dari hoax gitu loh. Bingung saya, kok fotonya sama ya? Satu media dengan ini, semua sama. Hampir sama semua. Loh berarti ada satu sumber informasi yang mengirim ke media. Dimakan begitu aja. Tidak difilter. Menurut saya. Foto gambar yang ada di rumah di Sentul misalnya kan? Iya misalnya. Ada satu keluarga. Iya. Tapi Pak RW-nya mengatakan yang saya lihat cuma satu perempuan aja. Gambar satu orang perempuan. Gitu. Iya. Yang gambar itu saya nggak lihat. Ini makanya menjadi ujian juga bagi media massa. Ya. Anda tanpa sadar menjadi alat. Alat dari kekuatan-kekuatan politik ini. Dari elit-elit politik. Buzzer juga dikerahkan semua sekarang. Aneh kok sampai sekarang belum diumumkan. Ini kan harusnya penyelidikan. Ya, baru kemudian tidak nyebut tersangka dong. Nanti kalau sudah penyidikan baru kumpulkan informasi dulu. Mengapa juga menghadirkan Jenderal Bintang 1, Bintang 2? Ini ada apa gitu ya? Apa nggak cukup dengan ajun komisaris polisi gitu aja, ya kan? Atau kompol gitu ya. Jadi perwira menengah yang paling rendah begitu ya. Ini kan sudah Bintang 2. Maka ini benar-benar pertarungan ambisi-ambisi juga. Termasuk di dalam polisi. Ini ngapain juga bocor ke media massa? Polisi memerintahkan ini jangan mau diperiksa oleh kejaksaan. Ini dua institusi loh. Kita tidak mau institusi-institusi negara ini diadu domba. Yang rugi kita semua. Yang tepuk tangan antara oligarki hitam. Saya ingin menyelamatkan kepolisian supaya lebih profesional. Kejaksaan juga begitu, KPK begitu juga. Jangan jadi alat gitu. Dan kan kita juga yang paling dari surat yang beredar ya dari institusi kepolisian kan. Iya. Yang paling bikin saya masgul itu ya. Yang terkait dengan kalau ada warga yang melapor tentang segala sesuatu, itu harus diambil KTP-nya, harus di ini segala macam. Artinya kita melapor hak kita, kecurian misalnya. Itu kita kayak diperlakukan sebagai tersangka karena terkait dengan kesiagaan kepolisian untuk menghadapi jaksa. Kan jadi korban warga akhirnya, Pak. Iya, jadinya kan sekarang satu pintu. Ya. Yang tadinya bisa masuk sini, keluar sini nggak satu pintu. Ketat nih sekarang. Jadi ini siapa yang datang segala macam. Ya. Kan perintah ini jadi sebuah ketakutan. Nah, jadi memang menurut saya juga gini ya. Nggak boleh harusnya Presiden Prabowo itu nggak boleh pejabat terlalu lama tuh nggak boleh. Idealnya itu seperti Kapolri 3 tahun. Gitu loh. Ini kan enggak. Di eranya Jokowi juga sudah 4 tahunan. Ditambah ini hampir 2 tahun eranya Presiden Prabowo, udah 6 tahunan. Ini harusnya juga diganti supaya tidak menjadi kerajaan seperti kerajaan dia menguasai. Harus ada pengawasan. Kita tidak bisa lagi berharap pada Komisi 3. Di mana Komisi 3 bidang penegakan hukum, kepolisian maupun kejaksaan, ini diam aja juga gitu loh. Harusnya kan bersuara nih. Nah, tapi kan ini seperti bagian dari orkestrasi. Sehingga kita yang harus menyuarakan kepentingan atau perpanjangan lidah rakyat di dalam kasus-kasus seperti ini. Banyak polisi bagus, iya. Tapi oknum polisi yang brengsek juga banyak. Termasuk di kejaksaan. Maka kalau mau membersihkan, ya pakailah sapu yang bersih. Tapi mungkin seperti saya bilang tadi, Presiden menggunakan penjahat untuk melawan penjahat. Kalau orang bersih melawan penjahat, agak susah juga. Biar aja penjahat dipelihara dulu, dibenturkan, ditumburkan, baru kemudian akan membersihkan. Nah, mungkin ini bagian dari rencana reshuffle besar-besaran pada Agustus atau Oktober. Saya sedang menunggu
pidato apa yang akan diucapkan Presiden Prabowo pada 16 Agustus mendatang di komplek DPR MPR itu. Apakah kasus ini, terutama pemeriksaan SPG segala macam, itu memberikan dampak kepada Kapolri sendiri yang sepertinya dipuji sama Presiden pada hari Bayangkara kemarin? Ya kan seperti saya bilang tadi, Presiden itu, ya coba lihat, Presiden memberikan pangkat tambahan, kehormatan, ya kan? Agus Sutomo menjadi Jenderal Bintang 4 kehormatan. Lalu Ludwig Pusung, Bintang 3 kehormatan. Dicopot tuh semuanya. Oke. Ya kan? Jadi pujian terhadap Kapolri bisa jadi sebentar lagi akan dicopot. Pujian juga mungkin terhadap elit Kejaksaan Agung dalam rangka untuk dicopot. Jadi bukan berarti ini benar-benar sedang menjalankan operasi Sandi Yuda begitu. Satu sisi dipuji, tapi dia suruh bentuk tim. Cari tuh dia, bener nggak? Kan sama, Dadan dikasih bintang Mahaputra, copot juga. Jadi menurut saya, ini benar-benar Presiden itu sekarang telinganya udah panas nih. Karena kita ngomong terus, lu omong-omong doang. Katanya mau ngejar sampai Antartika, di depan mata lo aja enggak. Nah, sekarang mungkin udah waktunya Presiden mendengarkan obrolan-obrolan kita ini, Bung Indra. Seperti itu. Apakah ini juga dalam kerangka untuk menahan laju, sepertinya, iya, dari pembicaraan kita kemarin, Jokowi? Artinya ini agen-agen dia yang ada di kejaksaan atau di kepolisian, itu memang betul-betul sedang nggak dipotong sama Prabowo. Bung, kalau kita lihat ya di elit-elit eselon 1 kepolisian maupun eselon 1 di Kejaksaan Agung, itu nyaris masih orang-orang dari pemerintahan lama. Ya kan? Pemerintahan lama, belum yang pemerintahan Prabowo ini. Jadi menurut saya kira-kira sedang dikocok supaya kelihatannya kolamnya keruh gitu kan. Setelah bening, ikannya diambil. Nah, seperti gitu. Jadi sekarang dia sedang menyeleksi lagi. Kira-kira siapa yang akan bisa diambil menjadi Kapolri? Siapa yang akan diambil untuk menjadi Jaksa Agung? Untuk sementara biarlah Listio Sigit Prabowo tetap menjadi Kapolri, Sanitar Burhanuddin akan tetap menjadi Jaksa Agung. Tapi kan seperti saya bilang segitiga itu tadi, Jaksa Agungnya juga masih ada kaitan benang merah dengan PDIP. Nah, sekarang mungkin juga loyalitasnya pada presiden baru. Jadi memang sedang menguji loyalitas. Ini loh masih loyalitasnya ke rejim lama atau sudah beralih. Jadi pelan-pelan kalau yang masih ke rejim lama, ya mungkin ini dalam waktu dekat akan disingkirkan, termasuk para menteri-menteri ini, Bung. Para menteri-menteri ini. Jadi kan pasti ada kaitannya. Kemarin misalnya Menteri Kehutanan, ya kan? Ya, kasus Kuansing. Ya, nah seperti itu. Ini saya kira Presiden sudah mendapatkan laporan dari Satgas PKH itu. Siapa saja orang-orang yang terlibat. Oh, Abang ingin mengatakan bahwa kasus Kuansing yang ditangkap oleh KPK ini terkait juga dengan gratifikasi terhadap Menteri Kehutanan, itu bagian dari kerjaannya Satgas PKH juga? Oh iya, saya kira itu kan memetakan, kan terutama soal ini kan adanya banyakan di Sumatera dan Kalimantan, kalau kita lihat. Maka siap-siap aja yang terkait dengan energi, ya itu akan banyak dicopot, termasuk BUMN. Jadi saya kira sudah cukuplah ya laporan dari Satgas PKH kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya adalah yaitu membersihkan kabinet. Jadi tudingan terhadap tidak efisiennya, inefisiensi di dalam pemerintahan, sudah waktunya menurut saya Presiden
tidak lagi membiarkan kabinet 100 menteri itu. 49 menteri, 59 wakil menteri sudah saatnya dikerucutkan. Di tengah-tengah rencana Presiden juga akan memotong beberapa BUMN, otomatis memotong komisaris-komisaris BUMN yang menjadi alat dari tim pemenangan dulu, begitu. Artinya nih, kalau kita coba refleksikan lagi, proses yang terjadi sekarang itu lagi terjadi pembersihan di dalam pembersihan alami dulu di dalam tubuh kepolisian dan kejaksaan, supaya nanti betul-betul pasti ganti pimpinannya. Ini betul-betul menjadi dua kekuatan hukum yang efektif. Iya, bisa juga dengan kondisi yang seperti ini, misalnya ternyata banyak keterlibatan eselon 1 kejaksaan yang kemudian tidak bersih, maka Presiden bisa saja mengambil jaksa agung dari luar unsur kejaksaan, bukan pensiunan kejaksaan. Misalnya orang yang pernah jadi menteri atau yang sedang jadi menteri bisa untuk membersihkan. Monggo, seperti dulu Baharudin Lopa dan Marsilam Simanjuntak. Bisa aja sekarang. Nah, ini juga supaya kejaksaan introspeksi. Nah, juga seperti itu. Kalau memang eselon 1 bintang 3 di kepolisian juga dianggap semuanya bagian dari rejim lama, Presiden juga mungkin dalam waktu dekat akan menaruh yang dari bintang 2 menjadi bintang 3 untuk menjadi Kapolri. Kita lihat aja nanti. Semuanya sangat mungkin. Pukulan terhadap Jampitsus ini kan terjadi kan setelah Brigjen Polisi aktif yang ada di MBG itu ditangkap kan oleh kejaksaan kan. Dan dia adalah sosok yang betul-betul mengatur. Soni Sanjaya di atas, dia operatornya. Brigjen Lalu itu ya? Brigjen Lalu. Artinya apa ingin mengatakan bahwa penempatan polisi aktif di luar institusi kepolisian itu potensi besar untuk menggarong uang negara. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu ya. Kan ini harus ada pembuktian. Gitu. Tapi dari kasus Kejaksaan Agung itu berusaha ingin sampai bawah siapa saja yang terlibat di dalam kasus MBG ini, yaitu tadi, kok ya ada Irjen Polisi Sony, terus Brigjen Polisi Lalu, dan lain-lain mungkin rangkaiannya. Nah mungkin Kejaksaan Agung sudah dapat nama-nama yang akan diperiksa. Oleh karena itu kepolisian itu kebakaran jenggot. Nah karena kebakaran jenggot, rambut kira-kira, maka sekalian aja dipukul salah satu elit kejaksaan. Nah, gue juga tahu lo kotor kan kira-kira gitu ya. Ya sudah kita dukung saja, asal disertai dengan bukti-bukti, bukan asumsi-asumsi seperti itu. Saya juga lihat ini Pak, dalam kasus gerebegan ini, ada netizen yang mengatakan bahwa Pak Prabowo bermuka kusut, Gibran justru bermuka happy. Artinya jangan-jangan Gibran menikmati kekusutan persoalan di bidang hukum ini. Ini kan otomatis kasus ini tadi saya bilang sekaligus mengalahkan isu Piala Dunia, ya kan? Sekaligus menghapus isu Presiden Jokowi yang akan bersafari kan. Di Jawa Barat ditolak, kemudian mau NTT, udah hilang lagi nih cepat sekali. Isu politik kan begitu cepat, Bu. Ya, jadi ya artinya teredam lah. Nah, tapi seperti rangkaian yang saya bilang tadi, ini bagian dari pergantian kepemimpinan nasional. Mohon maaf kalau kita harus kait-kaitkan begitu. Ini politik, jadi harus dikaitkan. Maka dalam perspektif politik, masyarakat akan menilai keberhasilan kasus ini ya kalau itu betul-betul murni hukum, bukan semata dari besarnya aset sekitar 500 miliar, kemudian emas batangan sekitar 74 kilo, lalu yang disita mungkin juga dari apakah perkara ini, Bung,
nantinya akan mampu dibawa hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apakah aset itu terbukti berasal dari tindak pidana yang benar-benar dapat dirampas untuk negara. Ingat loh dulu, kasus rekening gendut kepolisian hilang, nggak pernah muncul lagi. Nggak gendut lagi, kempes ya. Kempes, nggak tahu siapa. Iya. Kan aneh kan? Bahkan kasus ini yang menjadi korban antara lain Novel Baswedan itu. Ya. Ya, belum buku merah dan lain-lain. Jadi Bung Indra ini siap-siap juga kita. Kita minta perlindungan Allah, kita ingin negara ini baik, ya, bukan mendukung bagian dari mafia-mafia itu. Maka tantangan besar bagi bangsa kita bukan lagi menemukan uang atau emas lagi, ini kan masih jalan terus ya. Tapi kita ingin pembuktian asal-usul aset tersebut melalui proses hukum yang independen, akuntabel, bebas dari intervensi kekuasaan siapapun penguasanya itu. Dan jika ini berhasil, Bung Indra, kita mesti dukung ya apa yang dilakukan kepolisian. Ini bisa menjadi titik penting bagi kita untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Kita dukung polisi yang profesional dan penegakan hukum, Kejaksaan Agung juga seperti itu. Jangan takut Kejaksaan Agung dengan kepolisian. Kepolisian juga jangan takut dengan Kejaksaan Agung. Kalau itu benar-benar mafia-mafianya masuk kantong sampah. Terima kasih Bang. Ya. Sobat Madilog, kita tentu ingin melihat dua institusi ini bersih ya, Kejaksaan dan Kepolisian. Dan lebih-lebih lagi, kita tidak ingin tiang pancang pertahanan negara, yaitu institusi militer, itu terlihat goyah. Seolah-olah ada di pihak Kejaksaan, mendukung sini, padahal kalau ada kasus kriminal di sini kan tentu kita tidak ingin tentara kita punya kesalahan dalam keberpihakan. Itu saja dan sampai berjumpa dalam edisi berikutnya. Merdeka!